sudah naik bensin lah. Ya semangat tuh. Salam gaya dulu. Nah, bagus. Masya Allah, ibu satu sekali hari ini. Jawab salam sudah bagus luar biasa tuh. Ada tiga bidadari kita. Ini bidadari dipanggil lagi. Kalau ibu tuh ada nenek, tiga bidadari ya. Siapa bisa dulu penasaran? Mau tahu ini dari ibu siapa lagi ya yang hari ini? Nah bu, ibu, bu, tidak mau tahu ini ibu-ibu Maisari dari? Ada yang makan dokter ini kan? Semuanya bu, ibu, kita bisa dulu untuk hari ini kita pada tausiah, ada jauh dengan Ustaz, nanti ada jam berdua. Nah, sebelum kita bicara semua ibu berdua, kita ingatkan kembali buat pemirsa dan ibu semua, jangan lupa untuk kunjungi website Dasar Gaya dulu di, bu, di mana? Ya, atau follow Instagram dan Facebooknya di @gayadul_id. Karena kenapa? Sekarang Salam Gaya Dulu tuh bisa jual. Yang ku pakai bajunya, sarungnya, topinya dari dulu. Untuk lagi jalan juga. Apalagi perempuan, bukannya jilbab, pasmina, lengkap semua. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebooknya @gayadul_id. Boleh? Ada yang bikin ibu? Kayaknya dia ibu. Gue coba suruh giginya ini. Ibu, kita perkenalkan dulu tiga, misalnya tiga dan cantik. Ayo, tiga dulu. Kita perkenalkan dulu sebagai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Haji Nur Haidar selaku penasehat Majelis Taklim Riyadul Jannah. Masih panggilan Haji Eda. Eda, oke. Kalau itu boleh ya, Ceng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosnada. Saya selaku sebagai bendahara di Majelis Taklim Riyadul Jannah. Ini boleh dengarin kalau begitu ya. Dompet sehat bu. Tadi bagi Eda, ini ibu Ida. Orang saya juga Eda tuh. Saya Eda. Lagi Eda tuh. Tiga Eda tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasna. Saya sebagai sekretaris di kepengurusan Majelis Taklim Riyadul Jannah. Ibu Hasna, kalau ibu di sini bagaimana Puan Nana? Kalau ada Puan Nana, ya begitu ya. Hasna, bagi Puan Nana, bu, ibu, kita kira di dia. Ini baik. Saya kira kita sih berdua. Kenal ini. Bu kita bisa ya. Nah, ibu bendahara boleh. Kalau bisa ada bendahara. Bu, yang bendahara itu sebenarnya mengumpulkan dana yang pada saat itu. Kira-kira gimana? Selama ini ada kendala untuk mengumpulkan iuran. Nah, ini paling penting ini. Yang sudah bendahara dulu. Alhamdulillah selama ini kendala dalam mengumpulkan dana tidak ada karena ibu-ibunya pada aktif di majelis yang setiap hari Ahad. Dan ada pun sering ada pemasukan dari bidang ekonomi. Tapi mereka rutin. Alhamdulillah rutin. Tapi ditagi. Nanti ditagi baru bayar. Oh sama. Ini masalahnya ditagi. Tidak tahu lah. Ibu dan tempo ini gila ya.
Baik. Tapi tidak pernah menolak. Amin. Nah, yang saya kata semuanya, ada yang mau sampaikan mengenai kendala-kendala saat bersama Ibu Ain tadi, apa kira-kira masalah terbesar biasanya? Kumpulnya kan, apanya kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kendala dalam setiap lembaga atau semua majelis taklim adalah susahnya untuk berkumpul untuk membicarakan program-program. Sementara dalam satu lembaga, dalam satu organisasi, bukan hanya satu bidang yang ingin kita kembangkan, tetapi semua bidang akan kita kembangkan. Kenapa? Karena semua punya anggaran dasar yang memang lahir dari atas. Jadi karena yang jangan dinaungi oleh tarekat, otomatis ada anggaran dasar yang akan kita laksanakan. Kalau kendala selama ini mungkin kalau bidang dakwah jalan, bidang ekonomi juga jalan, tetapi masih ada bidang-bidang yang belum maksimal terlaksana programnya. Jadi itu tadi kendalanya. Kemudian harapan saya mudah-mudahan ini awal dari kegiatan ini kita mengawali dari untuk lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan bidang-bidang yang kita sudah laksanakan, kita sudah programkan, kita sudah raker bersama, bahkan dihadiri oleh Antre Duta Dr. Kiai Haji Baharudin. Jadi jangan kita sia-siakan amanah, karena salah satu amanah yang disampaikan pada saat raker adalah suatu lembaga atau organisasi yang baik adalah yang manajemennya terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, yang bandel-bandel kompai, nah, mau ini dengan itu bisa buka. Yang penting semangat, bermajelis itu memang tidak gampang, bukan namanya bukan citat. Nah, seperti ini juga hari ini, temanya kita apa? Ada yang tahu? Yang kita lagi Muharram. Karena salah itu, kami bulan Muharram. Temanya hari apa, Bu? Ya, itu jangan satu belum. Karena saya sendiri belum tahu. Saya tahu Pak Ustaz, kita tema hari ini apa, Ustaz? Tema kita untuk hari ini adalah teman-teman surga di dunia. Nah, insyaallah. Apa temanya, Bu? Mau tahu? Tahu? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu, gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Suami sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau dokternya tidak usah ditanyakan lagi, karena ada di benak. Ada. Aman. Tidak susah jadi lagi. Iya, tidak susah ditanya. Buktinya dokternya sehat, karena setiap ditanya ya, waktu kami. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah diberikan kesehatan dan kehapiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berada di majelis taklim Riyadhul Jannah, kita sekarang akan menarik tema taman-taman surga Allah di dunia. Jadi taman-taman surga di dunia sebelum masuk ke akhirat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia itu tempat bercocok tanam untuk masuk ke kampung akhirat. Jadi berkebun di dunia supaya nanti kita memetiknya di akhirat. Di dunia ini ada beberapa taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terserlahkan, yang sudah dititip memang di dunia supaya dinikmati umat manusia sebelum menikmati yang aslinya di akhirat.
Yang pertama, tamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah yang paling didambakan oleh seorang muslim. Inilah tempat yang kira-kira biar berdesak-desakan orang mau di sana. Inilah tempat yang puluhan juta orang bayar demi sholat di sana. Inilah tempat yang kalau makan susah bahkan ada yang bukan supaya bisa berangkat di sana. Mudah-mudahan bisa di rumah kita semua ibu salim diberikan rezeki berangkat melaksanakan umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Itu Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Makaina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Antara rumah dan mimbarku itu adalah taman daripada taman surga. Itu orang yang pernah meminta itu kata ulama, orang yang sudah pernah melaksanakan sholat atau pernah berdoa atau pernah melintasi raudhah itu, insya Allah sudah bisa dipastikan dia adalah ahli surga. Bersyukurlah kalau pernah ke sana, ya. Terjadi kami begitu selesai dia tahu itu bukan saya ahli surga, belum tentu juga. Kenapa dibilang belum tentu? Siapa tahu selalu ke sana tapi biaya haram kita pakai, ya, uang terus kita pakai, mohon atau uang hasil julian kita pakai. Tetapi bukan tidak. Tapi kalau bersih, harta yang kita bawa, pakaian yang kita bawa, makanan yang kita bawa, berangkat ke tanah suci dan masuk ke Allah, insya Allah itu min alamat ahli jannah. Itu salah satu tanda-tanda bahwa orang ini adalah penghuni surga. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, kita selalu didoakan oleh Imam, Allahumma rzuqna ziyaratal haram. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk berziarah kedua tanah haram. Ya, itu sangat cita-cita kamu semua orang sana. Kenapa? Karena dia adalah Riyadul Jannah. Dia adalah taman-taman surga. Tentu saya di rumah ibu Israel, tapi tidak usah terlalu sedih. Kalau tidak ada uang, kalau tidak ada biaya, tidak ada kemampuan, karena ini manistata'a ilaihi sabila. Yang sudah ada istita'ah, yang sudah ada kemampuan, entah itu dari hadiah, dari menabung, atau diberangkatkan orang, terserah. Ini istita'ah. Kalau belum ada istita'ah, berangkat ke sana, jangan khawatir. Masih ada taman surganya Allah yang dari dunia ini. Yang mana taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia selain Allahnya dari Muhammad SAW ada di majlis taklim Riyadul Jannah. Itu bersyukur ibu. Iya. Jadi ibu-ibu berada di Riyadul Jannah itu kan cuma namanya saja. Nabi yang bilang bukan. Rasulullah SAW bersabda, "Bila marartu bi Riyadul Jannah farka'u." Kalau kamu lewat di Riyadul Jannah, ya sudah. Jadi nanti mau jadi video ya. Juga kita main sama itu. Ya. Lagi pada mana? Jadi kalau lewat ke dalam jadi majelis di Riyadul Jannah, dulu. Saat di situ makan kue kan. Tapi penasaran ini sih labor kenapa? Lagi kue gitu. Ya, kering. Ya. Jadi kalau kalian melewati taman surga sih kata Nabi. Sahabat bertanya, "Qalu wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Apakah itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu dzikr." Taman surga adalah majelis zikir, majelis ilmu. Ibu-ibu ini setiap hari Ahad berzikir itu kita surga. Setiap hari Ahad beribadah ta'lim itu kita surga. Jadi ibu-ibu ini mukanya akan disaksikan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isyhadu ya malaikat." Bersaksilah wahai malaikatku, semua yang hadir di majelis zikir, semua yang hadir di majelis ilmu, qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni seluruh dosanya. Amin. Sudah diampuni dosa-dosa. Ada poin makanya di Jannah. Ada yang lebih hebatnya lagi hadis itu, Pak. Hadisnya malaikat protes. Jadi memang malaikat ini kan tidak nafsunya, selalu protes memang.
dari dulu, dari kita diciptakan protes. Sampai sekarang lagi kita kalau begini CCG segala protes ini. Tapi saya ingin seperti itu. Alhamdulillah, macam-macam ya, kayak ustaz saya balasin. Sekarang di publik itu dia orang berketiga. Jadi itu yang dia. Terus kita ustaz itu berketiga. Iya, kita ini orang diprotes. Maksudnya mungkin dalam saya yang apa yang basic apa? Siapa yang basic sih? Masih di taman. Jadi dia balik proses lagi. Adalah habis itu sudah kuliah. Adalah nyata sudah dibagi lagi bicara apa? Ada sini bukan apa cari, mau cari alisan akan alisan yang lain. Ada di situ, ya Allah ada di situ buku tidak ada pergi. Orang pergi datang tidak ada di keperluannya untuk tata tangan kah, ada penelitiannya kah? Dia cuma datang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang ada di majelis tersebut, aku ampuni dosa-dosa. Itulah namanya tabiatnya. Karena orang yang masuk ke situ, maka dia termasuk orang-orang yang akan memasuki rumahnya. Kalau itu sudah singgah di taman, bukan error rasanya kalau tidak masuk ke rumah. Maka kalau sudah singgah di Darul Jannah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqin ila jannah." Siapa yang memudahkan langkahnya untuk pergi bermajelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa di rumah, di majelis tadi dilakukan dulu. Setelah yang satu ini kita kembalikan ke masjid. Masya Allah. Bu. Apa ini? Iya. Tadi temanya apa? Temanya apa dulu? Apa temanya? Pertama tadi? Rauda. Cepetan kamu dalam surga. Rauda itu pelanggaran atau bangsa? Yang pertama apa? Rauda itu di veteran ya Rauda yang masih. Yang pertama apa? Majelis. Apa yang pertama biar konsentrasi diri ada. Pertama udah kedua majelis ilmu. Karena tahu ini veteran yang masih ada. Tahu dan yang ketiga dulu dia betul. Saya tak tahu dengan saya mungkin jadi anak-anak saja. Oke, yang ketiga kita lanjut setelah yang satu ini ya. Yang mana tadi program Satgas bersama Sarung ya dulu. Kita. Pemirsa kembali lagi di program Satgas bersama Sarung ya dulu. Kita. Alhamdulillah kita bersama 3 bidadari cantik dan ibu cantik dari Majelis Taklim. Jadi temanya tadi apa Ibu? Yang pertama Saudi. Yang kedua yang ketiga ya ini kita lagi. Ya sebelum kita lanjut Pak Ustaz, Ibu kenapa sarung gajah dulu disebut sebagai Nusantara? Cantik kualitasnya. Betul, cantik kualitas, Masya Allah. Karena dan dulu betul, kalau legenda. Karena pastinya sarung gajah duduk diproduksi sejak tahun 1970. Sama tanya kita.
Ya pastinya pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa. Sama tanya lagi. Jadi serius. Ibu. Ibu. Kita tanya dulu antara bendahara, ibu sekretaris sama penasehat. Penasehat dulu, tadi penasehat dulu. Ibu penasehat. Bisa Bu ya. Nah Bu, kira-kira harapan untuk Majelis Taklim ke depannya seperti apa? Supaya tambah maju ke depan. Tahu di sini. Maksudnya namanya kita tidak kompak ya ibu yang berarti. Tapi kira-kira kenapa yang ini kan pasti ada yang kendala ya. Kira-kira apakah memang kendalanya karena bekerja atau memang malas untuk datang kan 40 ini cuma 30-an ya. Iya. Selama ini tidak ada kendalanya. Lagi. Iya. Yang hari dan jari berarti berhalangan betul. Iya. Karena kerja barangkali ya. Karena kerja. Kalau biasa itu ada waktu jadi ibu kemarin ibu kata putih memang. Tadi lagi di rumahnya. Ada juga begitu. Masak mandi bukan ini. Ada juga begitu. Tapi ini tidak ya bu ya memang karena kerja ya. Jadi harapannya ibu penasehat kompak maju terus ke depan. Jangan mundur-mundur. Masalah. Allah ibu itu tambahannya ibu penasehat tambahannya buat suri main tadi. Cukup masalah. Waalaikumsalam. Nah, ibu bendahara aman di? Aman sampai sekarang aman ya. Belum saya bilang tadi kan? Kemarin sama yang aman. Dan sini orang pasti malas tidak ada itu memang. Harapannya ibu bendahara harapan buat Majelis Taklim. Ya, harapannya buat kita semua karena tombak organisasi itu ada di bendahara. Jadi mungkin lebih giat lagi untuk bayar iuran. Dan alhamdulillah pemasukannya juga ada dari arisan Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi saya kira cuma itu Ustaz. Ya semangat untuk bayar iuran. Dia bilang ada ke-100 ya. Ibu sekretaris apa harapannya? Harapan saya kepada teman-teman pengurus Majelis Taklim Riyadul Jannah, karena kita sudah komitmen, kita sudah dikukuhkan, kita sudah dilantik dan bukan orang sembarang yang melantik kita dikukuhkan oleh Andre Goruta. Jadi dengan kegiatan ini mari kita sama-sama bahu-membahu untuk tetap kompak untuk selalu melaksanakan kegiatan. Dan salah satu kendala Pak, bahwa memang Riyadul Jannah ini bukan hanya dari kalangan Patunuan sekitarnya, tetapi seluruh berasal dari berbagai daerah. Ada yang bahkan dari Goa, ada dari Samalandia, ada dari Birikanaya. Salah satu kendalanya adalah untuk selalu hadir di tempat ini, untuk selalu konsisten hadir, tetapi selama ini mungkin hanya karena halangan, memang betul-betul halangan, sehingga mereka tidak bisa hadir seperti itu. Ya bukan karena kutu, wal malasu, wal lau. Insya Allah tidak seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu. Tepuk tangan dulu buat yang ini. Semuanya ibu sekretaris luar biasa. Saya harapkan juga kompak dan maju-maju ke depan. Ibu, ada yang mau tahu kelanjutannya dari teman-teman surga dunia? Mau? Baca dulu apa silakan. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mudahkan langkahnya orang menuju ke surga ketika dia yaltamisu fihi ilman. Ketika dia belajar ya, bermajelis ilmu, bermajelis zikir, itu Allah mudahkan langkahnya. Makanya jangan malas-malas hadiri majelis zikir dan majelis ilmu. Terkhusus ini kita punya majelis taklim ya, lana syaraf, ini kemuliaan untuk kita, takriman wa syarafan wa tafdilan. Kenapa? Karena majelis ini dikukuhkan langsung oleh Andre Goruta, Dr. K. Haji Baharudin Haji Abdul Somad, Ketua Majelis Ulama Kota Makassar,
Mursyid Tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Firsiyah Indonesia, bukan Makassar, Indonesia. Iya, Indonesia. Langsung dikukuhkan dari Mesir. Dibuatlah Riyadul Jannah. Saya yakin, aku yakin. Saya berharap mungkin guru tak kasih nama Riyadul Jannah itu karena guru tak berharap siapapun yang masuk ke dalam majelis taklim ini insya Allah akan berurusan masuk ke dalam surga. Makanya jangan rajin kita datang. Jangan lama minggu guru tak dulu di kursi, nak belum muncul. Maka lagi itu. So iya, karena mau itu begini. Dan gitu Ya, itu. Walau ya mungkin di jalan macet. Ya. Tapi kalau saya sengaja Pak Batu Nuang ini, ya itu memang masih identik dengan budaya-budaya juga. Ya pokoknya kayak Jembatan Tanji, ya Jembatan Tanji paling sering di dalam apa Jembatan Tanji. Sini ibu-ibu yang belajar bahasa Iya. 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Bugis. Nggak tahu kalau bahasa muncul atau belum. Masih bahasa Bugis. Iya. Kan luar biasa nanti tes juga bahasa. Iya bahasanya. Ya. Tes sama dia sama kita atau tes sama siapa? Ya karena jodohnya. Kalau sama Bang Iksan harus saya tes bahasa Cina kado minyak atau kasih kan? Iya. Terus ada jodohnya nih. Nah, jadi jangan malas hadir majelis ilmu dan majelis zikir karena dia salah satu daripada taman surga Allah di dunia. Yang ketiga taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah masjid. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan kan usahakan laksanakan di masjid. Sunnahnya dinikahkan orang di masjid. Bukan di hotel. Dan bukan di penginapan. Bukan di tempat-tempat di masjid. Kenapa? Karena dia adalah ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di suatu negeri itu adalah masjidnya. Masjid. Jangan sampai kegiatan itu 100% di luar masjid. Mewah memang kelihatan di hotel, tapi berkahnya tidak akan kalah dengan dilaksanakan di masjid. Bermajelis taklim di masjid maki ataukah di zawiyah. Iya, itu semua tempat-tempat taman-taman surga. Lakukan di zawiyah, lakukan di sekolah. Ini tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Masajiduha, masjidnya itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita malas ke masjid. Ustaz biasanya kalau perempuan di rumah di sholat itu dulu, ya itu dulu. Karena mungkin banyak bahaya kalau perempuan ke masjid. Sekarang tidak nih. Emang kutu makhluk kalau tidak ke masjid. Iya. Apalagi di masjid sekarang dari kegiatan semua yang pakai di situ berdoa, zikir, luar biasa. Belum ada masjid. Saya biasa ditanya tak sama teman, tidak dodol Jokowi itu pulang balik masjid. Apakah mau dodol nah kita ini pulang balik taman-taman surga? Iya nanti jadi saya biasa tanya, kapan itu kita istirahat Ustaz? Bilang kalau imam itu dari istirahatnya mati dia baru istirahat. Imam itu ada liburnya, nanti dia mati baru libur. Tapi kan sudah bagi di taman surga. Mudah-mudahan antara tonjek itu mereka masuk ke dalam surga karena biasa bagi dia baca itu. Begitu kalau ada orang kita selalu lihat depan rumah tuh, selalu main depan rumah, selalu main depan rumah. Begitu ada hajatan tak, begitu ada acara ada makanan tak, bagi kita baca masuk ke sini makan kue. Baca masuk ke sini makan makan paluasa, makan apa lagi? Cipu, makan baroko. Karena itu dipanggil karena selalu ada di taman rumah. Begitu juga Allah selalu ada di tempat-tempat surga. Insya Allah nanti kita panggil kita masuk kepada surga. Ya, udkhuli fi ibadi wa dkhuli. Yang terakhir, taman-taman surga adalah rumah yang selalu ditempati ibadah. Ini yang keempat ya, rumah yang selalu ditempati ibadah. Jadi itu rumah dorong yang dijadikan tempat tidur saja, tempat buang air, ya, tempat bersendadur. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ij'alu salatakum fi buyutikum wa la tattakhiduha
tua. Kerjakan sholat-sholat sunnah kalian di rumah juga. Jangan jadikan dia seperti kubur. Apa itu kubur? Tidak ada didengar suara mengaji, tidak ada orang sholat, tidak ada orang ibadah di dalamnya. Jadi rumah yang tidak ada kegiatan ibadah di dalamnya itu dimisalkan oleh Nabi seperti kuburan, tempat mati. Jadi sekali-sekali datang panggil kita mantap majelis taklim. Ada biasa majelis taklim panggil kegiatannya ya rumah. Nah itu mau begitu. Ya tasib ke rumah-rumah. Buat seperti itu. Jangan malu. Malu pas kecil ke rumah dulu. Bukan malu pas besar. Iya. Kalau masih kecil rumah tak saya tenda. Iya. Lalu mata tenda. Pergi sebelah tetangga. Saya bunyi. Bahaya dia kalau pasar tenda orang mati juga orang di pasar tenda. Tapi datang dari jurusan jalan sekolah juga tempat bagus untuk pakai nikah. Iya. Lalu ini alhamdulillah bisa disiapkan pajak juga. Maksudnya tidak begitu suka apa. Kalau musik bisa musik ya. Jadi cari cara supaya rumah itu ada amalan ibadah di dalam. Ajar anak-anak tak mengaji minimal suratul Fatihah. Jangan izinkan orang lain yang ajarkan itu surat. Usahakan kita sendiri yang ajarkan itu surat sama anak-anak. Jangan izinkan orang lain. Ya saya pesankan dengan istriku sama mertua, karena saya tinggal sama mertua, jangan lalu berani bawa ini anakku ke tempat mengaji. Di sebelah kanan dekat di rumahku dengan tempat mengaji. Jangan berani bawa. Nanti selesai saya ajarkan sendiri ini baru bawa. Ada pesantren dekat rumah. Siapa tahu itu licin berdua atau istri kita bilang ke situ mau mengaji, main-main ya, nggak mau, nggak boleh. Saya tidak mau. Saya mau saya sendiri yang ajarkan. Kenapa? Pahala jariah. Pahala jariah. Bayangkan itu kalau itu baca dalam sholatnya, ya ada imam selalu bilang sudah berdoa Al-Fatihah, baca lagi Al-Fatihah. Ya kalau paling tidak bisa dikasih sempurna ajarkan Al-Fatihah minimal Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah kita yang ajarkan sendiri anak. Nah Bismillah. Gampang sekali itu. Nah kalau makan kisah masalah, angkat tangan dulu. Saya punya anak begitu, susah, angkat tangan. Saya kasih besar suara, lama-lama itu tuh biar lama itu ujung-ujung aja dulu ikut. Rabbana atina dunya hasanah, ya ujung-ujung aja ikuti. Tapi tidak apa-apa. Tahu kelamaan karena terbiasa, insya Allah hafal. Belum kita lihat teksnya sudah dihafal. Seperti itu usahakan di rumah itu jadikan dia sebagai taman surga, jangan jadikan neraka. Ya, jadi rumah apa yang seperti neraka itu? Rumah yang istri di dalam koro-koroan, banyak bajunya bertebaran. Iya. Tapi kalau banyak anak kecil kasih bunga tuh, kasih daun tuh kepala lipstick. Ya tetap boleh cari barang bunga. Setelah waktu nambi. Saya rumah banyak anak kecil. Iya. Ada si daun tuh kepala lipstick malu. Pokoknya tersibuk kiri kanan rumah. Tapi nggak apa-apa, usahakan jadikan tempat ibadah, usahakan di rumah itu saya ada sajadah khusus, taruh tasbih di situ, taruh Quranku di situ, taruh kitabku di situ. Nah, nanti ketika saya pulang, di situ saya beribadah, di situ saya belajar, di situ saya zikir, di situ saya baca Quran. Jadi rumah itu dijadikan taman surga. Iya. Bagaimana kita tidak selalu bertengkar dengan suami kita kasih setan di dalam rumah tangga? Saya ibu kalau taman surga pina please buat kawan-kawan ngomong iya kalau yang terjit biasa nama Kenapa ada suami ketika kurang sayang murmur-murmur? Bagaimana tidak sayang murmur? Sayang setan di dalam. Ya. Bertengkar sama istri. Istri baru bilang, masa mau ke segitu suami hidup lalu? Kalau dia 11 kau 12 apa ya? 11-12 akhirnya anak-anak itu begitu juga. Ada pernah anak-anak yang dia bicara foto di depannya gurunya. Ditanya dia, kenapa bisa lagi mamaku sama papaku begitu di bahasa la ilaha illallah. Kenapa mamaku sama papaku begitu baru panggil di rumah. La ilaha illallah. Itu dari rumah. Bukan saya. Berarti rumahnya ini bukan taman-taman surga, tapi rumahnya taman-taman neraka. Nauzubillah ini. Dan kalau ibu-ibu yang di jannah, namanya saja dia di jannah. Pokoknya rumahnya, majelis zikirnya, masjidnya, semuanya taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah ibu di stadion dulu kita kembalikan ke baca.
Masya Allah. Taman-taman hidup. Pertama, kedua, yang berbaca. Yang ketiga, yang ke rumah kenapa ini? Rumah kita sendiri. Rumah kita di surga. Cepat ibu, namanya rumah kami di surga. Nih, ibu. Jadi kan rumah kita juga setahun taman surga. Karena pas ujungnya meninggal kita pasti diwakil di rumah. Jadi taman surga kembali ke surga. Masya Allah. Betul? Jadi nyakit berkaya di depan-depan anak tak. Pada rumah tak ada orang bau tadi karai. Kalau berkaya kita ini papi teramu. Begini ibu, kita je. Jadi bertengah pintu pada anak tak mana-mana anak je. Aman je. Ni aman di sini. Di rumah pi. Aman. Bu. Ibu. Siapkan orang yang juga bertanya ya, karena pasti setelah ini kita akan kesempatan ibu yang bertanya ya. Tapi kita akan dulu bersama rumah. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Ngajar dulu. Dan kita pemirsa kembali lagi program Ustaz Gaul bersama Sarung Ngajar dulu. Dan kita bersama. Masyaallah, kita masih bersama yang 3 bidadari cantik. Cantik ibu cantik jual sini luar biasa dari Majelis Salim. Masyaallah, luar biasa ibu ya. Yang pastinya ada berapa? 4. Ya, tentu teman-teman juga jadinya. Ya, nah sekarang ibu, bu, jadi kalau mau dibeli sarung gajah dulu, ingat sekali saya ingatkan kita yang diproduksi oleh PT Gajah. Iya, karena yang asli cuma PT Gajah dulu, karena yang lainnya banyak palsu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan palsu, dosanya sama, tapi kita tidak lihat cek di belakangnya itu PT-nya. Dan jelas kalau di belakangnya kita lihat PT Gajah dulu itu yang asli. Oke bu, jangan lanjut tulisan Arabnya lebih otentik. Nah, karena dulu kan garis-garis, kota-kota. Nah, kalau yang ada tulisan Arabnya itu yang terbaru yang otentik. Itu mirip aslinya yang jadi dulu. Oke bu. Bu. Saya ini beri. Bu, kita kasih tahu yang mau bertanya, angkat tangan boleh wajib sini. Siapa dulu? Yang mau bertanya boleh? Oke, sedikit. Ini bu. Tapi sedikit menghadap ke sini, menghadap kamera, dan pegang tangan kalau saya tidak mampu juga. Buka Ibu perkenalkan nama, 3-nya Majelis Salimnya. Seperti ya, anaknya berapa, suaminya, ya kita tuh jadi tahu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan. Nama saya Ibu Suryani. Tinggalnya di Jalan Barukan. Alhamdulillah dikaruniai anak 3. Masya Allah. Dan alhamdulillah suami saya 1 sampai sekarang. Amin. Ya di baru kayak gitu ya. Iya. 3 anak. Iya. Besar kecil. Yang besar begini. Lanjutan. Ibu mau bertanya, Pak Ustaz? Iya, nama surga. Ya. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan taman surga di dunia?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jelasnya itu saja Bu. Iya, makasih. Nanti dijawab kita apa yang disebut taman surga. Saya kira boleh bagi apa disebut dengan taman-taman tasni, taman pakui. Nah, ya. Nanti Bu ya dijawab ya sekalian ya. Kita sebentar lagi dulu. Yang mana Pak Ustaz di Usandar Kertem Bu? Oh ya. Kita dia mewakili kayak bisi-bisi mami lah, bisa bilang. Iya. Nanti yang ketiganya setelah ini. Kalau tanya kan nanti saya jawab di kita. Oh boleh nanti. Ibu bilang. Ibu itu boleh. Siap, aman. Kita ibu sini. Tapi taman karena menikmati taman-taman surga. Iya kita. Nanti ditanyakan terakhir sini. Sini ibu. Coba. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Ustaz. Pak Ustaz, nama saya Ibu Nur Hayati Agani. Anak dua sudah pada bekerja semuanya. Masya Allah. Suami almarhum. Al-Fatihah. Tinggal di mana? Kompleks Maisonet Panakukang. Tinggal di mana? Dekat Mall MP. Kalau itu juga soalnya dekat. Ya. Dia cuma di hari pasar hobi. Ya. Taman-taman hobi. Volunteer. Ya. Betul. Tangga ke Ustaz. Tangga kiu. Oke Pak. Iya. Ustaz mau tanya. Iya. Bagaimana cara kita untuk bisa merasakan Riyadul Jannah itu atau taman-taman surga itu di dunia ini? Oke Pak Ustaz? Ya oke. Oke Pak Ustaz. Oke. Siapa tahu dia mau tanya, Iya. masih ada yang lain gitu. Iya. Masih ada yang lain? Ya. Oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sih yes. Aku Tapi betul Ustaz. Ya. Yang satu tadi apa teman-teman? Di dunia ini. Di dunia. Kalau ibu tadi yang kedua? Oke sis. Oke sih, gue ingat. Oh. Gimana caranya ya? Gimana Saya saya? Ustaz. Bisa jawab? Udah pasti. Baik. Yang pertama dulu, apa sih yang dimaksud itu taman surga di dunia? Maksudnya itu surga itu bahasa Arabnya tadi kan jannah. Jannah, jinnah, junnah itu satu kata semua. Ya. Malam jannah. Jannah itu artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan, tidak dilihat oleh kasat mata kecuali junnah. Junnah itu perisai. Ya, perisai. Kalau jinnya? Nah, jinnah itu Begulu. iya. Jinne. Jannah itu orang bahasa Makassar itu kalau makan ya. Iya, jannah. Itu enak. Taman surga di dunia itu seperti gambaran kecil yang akan dirasakan nanti di surga yang asli. Dia gambaran kecilnya kenikmatan yang dirasakan di dunia sebelum menikmati yang aslinya di akhirat. Jadi itu maksudnya taman surga di dunia. Jadi dia adalah permisalan wujudnya surga di akhirat. Dia contoh akan seperti inilah modelnya orang di akhirat. Mungkin kayak rasa tenangnya, rasa nyamannya, kayak kebersamaannya begini. Coba kayak kita di masjid sampai bel keluar ya. Iya. Itu rasanya. Jadi seperti taman-taman surga yang kita sebutkan itu ada 4 di Ramadan. Lihatlah bagaimana aktivitas orang di Ramadan akan terjadi juga begitu nanti di akhirat.
Bagaimana aktivitasnya orang di masjid, begitu juga nanti orang di akhirat. Aktivitas di rumah, ada keluarga, ada anak dan sebagainya. Nanti juga di surga ada seperti itu. Dia adalah gambaran kecilnya supaya kita nanti ketika masuk ke dalam surga tidak terlalu kaku. Kenapa? Kenapa tidak terlalu kaku? Karena perlu kita memang bermajelis ilmu. Bukan cuma di dunia kita butuh ulama, sampai masuk ke dalam surga butuh dengan ulama. Ada di sini tahu caranya makan buah dalam surga. Ayyuma tubaddal ardu ghairul ardi was samawat. Hari itu buminya sudah tidak seperti ini. Hari itu langitnya tidak seperti ini lagi. Butuh ulama. Mau kita tanya Pak Kiai, wah bagaimana caranya makan buah ini? Wah bagaimana caranya masuk ke rumahnya istri? Itu kita akan diajarkan lagi, akan dijelaskan lagi nanti di surga nanti sama ulama. Makanya rajin-rajin datang ke majelis ilmu itu untuk mengambil ilmu pengetahuan dari ulama, karena kita butuh dengan ulama sampai masuk dalam surga. Itu artinya taman surga di dunia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita rasakan itu kenikmatan surga di dunia itu? Bagaimana caranya kita mendapatkan rasanya itu? Rajin-rajin datang majelis zikir, majelis ilmu. Rajin-rajin datang. Nah, datang aja orang-orang yang datang ke situ tidur. Ya. Orang mengatakan sudah tak rasakan betul menikmati surga ini. Tidur. Begitu bangun tidur. Cepat pakai ceramah. Bukan cepat ceramah, kamu yang tidur. Pandai ceramah cuma tidur kok. Kita datang di situ sampai kita merasakan kenikmatan yang betul-betul nikmat. Datang ke majelis zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Saya datang sudah berkali-kali belum tenang, datang lagi. Karena yang namanya ketenangan itu tidak diperoleh dengan sekejap mata saja. Ketenangan itu mesti ada riyadhah. Itu kenapa dikatakan riyadul. Ya, dari kata riyad itu satu kata semua, riyadun, riyadhah, satu akar kata. Artinya apa? Untuk memperoleh yang namanya surga harus ada usaha. Berkali-kali kita datang majelis ilmu, kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita masuk ke dalam surga. Kita banyak beramal, apa yang disampaikan di majelis ilmu kita amalkan. Kita insya Allah akan merasakan itu yang namanya riyadul jannah. Ketika mendatangi majelis zikir sudah ada perasaan senang, gembira, tidak ada paksaan. Awal-awal itu kalau ada pengajian hari ini, langsung aja. Belum itu merasakan itu. Tapi kalau Nabi bilang hari apa lagi ada pengajian, itu sudah mulai merasakan nikmatnya taman surga. Kalau nadengar masjid langsung tergerak hatinya mau ke masjid, sudah merasakan nikmatnya taman surga. Kalau suka baca Quran di rumahnya, suka sholat sunnah di rumahnya, berarti dia sudah rasakan taman surga. Itu semua adalah usaha dulu. Riyadhah harus ada riyadhahnya, latihannya. Datang saja dulu, kerjakan saja dulu, pelan-pelan. Insya Allah nanti kita akan memperoleh hasilnya, yakni merasakan yang betul-betul apa yang dinamakan riyadul jannah. Paham? Jadi jangan lagi malas-malas, ya, jangan malas-malas datang terus majelis ilmu, majelis zikir, datang terus sampai kita betul-betul merasakan itu ketenangan di dalam hati, kebahagiaan ketika melaksanakan sholat jamaah, kebahagiaan ketika menghadiri majelis zikir, kebahagiaan ketika menghadiri majelis ilmu, kebahagiaan ketika membayar infak di Riyadul Jannah. Jadi kalau masih berat bayar iuran buk bendara, berarti belum pindah sadang itu Riyadul Jannah. Ibu pertanyaan dari 10 tambah 6 berapa Ibu? Saya bilang 17. Ya. 10 tambah 17 hari parah Indonesia. Pemirsa di rumah, majelis taklim belakang Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan cara kita kesempatan kali ini, mari sama-sama kita rajin-rajin temui tamu-tamu surga ini. Nikmati, lakukan amalan-amalan yang disampaikan di dalam majelis ilmu.
Rajinlah beribadah, perbanyak beribadah di taman surga, terutama di rumah kita. Jadikan rumah kita sebagai taman surga. Jangan jadikan rumah kita sebagai lubang-lubang api neraka. Datangi masjid, datangi majelis zikir, datangi majelis ilmu. Dan yang mestinya kalau ada uang, jangan pikirkan kemana-mana. Pikirkan supaya kita bisa menginjak tanah suci sehingga kita bisa masuk ke dalam raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita masuk ke raudhah tersebut kita mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu, tuh jadi ini. Jadi itu bagi saya maaf. Ngantui, saya juga. Amin teh puji lagi karena bertahan. Oh, lagi ibu dia punya di kepalaku. Iya. Bagi yang kalau tanya, mau nggak tanya ambil ini? Bosan. Pemirsa di rumah Majelis Salim, walaupun minkum jangan teman-teman dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masalah, lalu kita dulu Bu. Bu, apa tadi temanya? Yang ada di mana Bu ini? Dunia. Yang pertama Ibu Haji yang sadar kayak di belakang. Rawat. Yang kedua? Yang ketiga? Istana Negara. Istana Negara. Kita sebut namanya Nabi. Yang ketiga? Di rumah. Yang keempat? Yang lain-lain Ibu. Ini yang keempat ini. Majelis ilmu. Bisa gitu Pak. Oh, sebentar sudah. Ibu. Coba dikata bata. Ala biasa karena. Jadi kalau sering-sering melakukan kegiatan yang bagus, jadi biasa kan jadi ringan. Masa insyaallah. Kemudian ini gimana? Sebalik pacar. Deh. Kita bisa ibahan. Yang mau ada ibahan deh. Padahal pikir. Yang dimaksud duit, tapi ini masalah ini juga tahu, duit ini ada semua. Yang mana? Tinggal. Nah, kalau saya samping nak, duit mana? Tak boleh begitu, iya, yang begitu. Bermajelis itu tidak ada halangan. Pokoknya semua. Mau kita mau bicara di saat itu tidak ada masalah, yang penting tidak lagi. Yang kita pengaruh orang tahu masalah. Jadi kita ini jiwa dari sana. Jangan ya Bu ya. Bismillah, tidak ada Budi. Aman di sini ya. Semua kompas. Ibu. Ibu makasih banyak ya. Waktunya Ibu juga dan bisa terima. Sekarang kita jangan lupa untuk kunjungi website dari Salam Gaya Duduk di www.gayaduduk.com. Kontrolnya ada bisa boleh saya Facebooknya di @kayaknya ada sekolah ini. Bu. Nora mau tahu siapa Ustaz? Masuk telinga kanan, keluar telinga. Diamalkan, ya. Jadi kepada teman-teman sehingga nanti menjadi syafaat kita di akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Bu. Mohon maaf kalau salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan tilawah milik kita. Bersama bisa sembunyi-sembunyi ya. Kalau bersama kita tuh masalah yang dibawa kia. Apa itu dahar yang dibawa kia? Karena kita benar-benar milik kita. Manusia. Jadi sampai jumpa lagi berikutnya di program Ustaz bersama Salam Gaya Duduk. Lagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluhan penyakit yang Anda alami tidak menjadi permasalahan lagi karena telah hadir di kota Anda totok syaraf sin shaming. Dengan totok syaraf, peredaran darah menjadi lebih lancar dan mengaktifkan kembali saraf bermasalah. Sakit yang berkaitan dengan syaraf, tentu penyembuhan paling tepat dengan totok syaraf karena mengintervensi langsung sumber permasalahan kesehatan. Totok syaraf dapat mengurangi penyakit yang Anda alami. Datang dan buktikan, dengan totok syaraf akan mengurangi penyakit yang Anda alami. Saya Sin Shaming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sin Shaming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sin Shaming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sin Shaming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berobat ke Sin Shaming. Penyakit saya yaitu saraf kejepit, emah, pengapuran tulang, sakit kepala. Alhamdulillah saya berobat ke sini ada perubahan sekali, dan kedua kalinya alhamdulillah saya sembuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penyakit sama saya, silahkan datang ke sini ke Sin Shaming. Saya dulu punya keluhan penyakit yaitu diabetes, sama vertigo, sama asam lambung. Nah, saya telah berobat di Sin Shaming yaitu totok syaraf. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Sin Shaming ini banyak perubahan. Sekarang badan saya merasa enak, dan semoga atas berobat saya di sini bisa sembuh seperti sedia kala. Barang siapa bapak-bapak yang punya keluhan seperti saya, kami persilahkan datang ke Sin Shaming. Semoga penyakit bapak juga bisa sembuh seperti saya. Itulah harapan saya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo menyambangi Kejaksaan Agung untuk bertemu langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin 13 Juli. Burhanuddin menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas upaya sinergitas antara kejaksaan dan kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Selain itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, mengatakan audiensi tersebut untuk memperkuat koordinasi dalam ikatan kedua instansi. Di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang
membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Listio juga mengatakan silaturahim tersebut akan terus dijalankan antar dua instansi hingga tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengawal program pemerintah bagi penegak hukum. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.